Naam. Bab qauluhi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berwasiat kepada kamu untuk berlaku adil pada anak-anak kamu. Bila sebut anak-anak, maka ia merangkumi laki dan juga perempuan. Berlaku adil kepada mereka laki-laki dan perempuan selain daripada warisan. Masalah warisan sudah ditentukan oleh syarak. Tapi dalam hadiah dan pemberian atau hebah, hendaklah berlaku adil antara laki dan perempuan, tak ada beza. Sawu baina auladikum fil atiyah. Samakanlah hebah dan pemberian kamu kepada anak-anak kamu, laki-laki atau perempuan, karena mesti adil dalam pemberian, dalam hebah, dalam hadiah. Tapi dalam warisan, syarak sudah menentukan lidzakari mithlul hadzil unthayain, bagi anak laki-laki 2 kali ganda daripada perempuan, dengan hikmah yang panjang lebar. Wasiat di sini menunjukkan betapa pentingnya perhatian orang tua kepada anak dalam pemberian, dalam hebah, dalam hadiah, sehingga disebut dalam bentuk wasiat. Bila perkara di situ disebut wasiat, maka ia perlu diambil perhatian untuk dilaksanakan. Apatah lagi kalau yang berwasiat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat Nabi SAW bernama Bashir, yang punya anak namanya Nu'man. Bashir atau Nu'man bin Bashir, yang datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin memberikan hadiah hamba sahaya kepada anak lelaki saya. Dan saya mohon Tuan menjadi saksi," yakni Nabi menjadi saksi pada hebah, pada pemberian. Di sini dianjurkan dalam hebah ada saksi, supaya yang menerima hebah kuat untuk berhak menerima hebah tersebut karena adanya saksi. Kalau tidak, maka masing-masing akan mendakwa, dia dah bagi hebah kepada saya, dia punya kereta lah. Apa buktinya? Apa saksinya? Kalau tidak, semua akan mendakwa dijanjikan hebah oleh fulan atau oleh fulana. Jadi dalam hebah, dalam hadiah dianjurkan adanya saksi, supaya tak berlaku tuntutan daripada ahli waris. Kalau lelaki, perempuan bagi hebah kepada orang lain, ada saksi, ahli waris tak boleh menuntut, itu punya ayahku kah, itu punya ibuku lah. Ayahmu atau ibumu sudah bagi kepada saya hebah, mana buktinya? Imma bukti itu bertulis atau bukti itu adanya saksi. Dengan begitu ahli waris tidak boleh menuntut apa yang sudah dihebahkan oleh seseorang itu kepada orang lain. Karena hebah ini pemberian di masa hidup kepada orang yang masih hidup. Bila sudah dihebahkan, maka terangkatlah kepemilikan kepada harta yang dihebahkan kepada orang lain. Tak boleh ditarik balik. Orang kalau hebah kepada orang lain, hadiah kepada orang lain ditarik balik, maka umpama dia meludah dan diambil balik, itu ludah, kata Nabi SAW. Kecuali kalau orang tua beri hebah kepada anak, maka orang tua berhak untuk tarik balik hebah tersebut, karena hak orang tua sangat agung dan besar terhadap anak. Maka dalam hal ini, Nu'man bin Bashir atau Bashir yang mengatakan kepada Rasulullah untuk memberikan hamba sahaya kepada anaknya, maka baginda bertanya, "Kamu ada anak laki-laki yang lain?" Katanya, "Ada, wahai Rasulullah." "Yang lain kamu bagi sama dengan dia?" Katanya, "Tidak, wahai Rasulullah." Katanya, Nabi bersabda, "Kalau begitu saya tak mahu menjadi saksi kepada satu hebah yang tidak adil atau yang zalim. Karena diberi satu, yang lain tak diberi." Sawu baina awladikum fil atiyah. Samaratakanlah dalam hebah kamu kepada anak-anak kamu, laki perempuan. Kalau dalam hebah mesti sama. Kalau saya mesti memberi lebih kepada anak-anak, saya beri lebih kepada anak perempuan. Jadi macam mana kita nak hebah kepada anak-anak? Mungkin anak kita satu susah, yang lain kaya contohnya. Ya, dalam hal ini minta persetujuan dan redha daripada yang lain, untuk diberikan kepada salah seorang daripada anaknya yang susah, berbandingkan kepada yang lain yang sudah berkemampuan. Supaya tidak menimbulkan
kecemburuan antara anak beranak, antara adik beradik. Itu dalam perhatian, dalam dalam kes perhatiannya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf yang perhatiannya dilihat adil oleh adik beradiknya yang lain, berlakulah apa yang berlaku seperti yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ini ayah tidak adil, ayah lebih sayang kepada Yusuf lebih daripada kami. Jom kita sekarang baik kita halau ini Yusuf, campak dekat mana, yang penting ayah kita boleh perhatian kepada kita, bukan kepada dia seorang. Surat Yusuf itu berbicara tentang jelas adik beradik. Faham dong? Jadi orang tua hendaklah jangan menjadi sebab permasalahan antara adik beradik dengan menyamaratakan satu dengan lain dalam hadiah, dalam perhatian. Jangan sampai anak-anak itu ada yang terkilan karena merasa tidak diberi perhatian. Kok dalam hal ini semampunya orang tua itu, dalam perasaan seseorang mungkin boleh cenderung kepada salah seorang daripada anaknya, tapi hendaklah tidak ditampakkan kepada yang lainnya. Yusikumullahu fi auladikum, hendaklah kamu berlaku adil kepada anak-anak kamu. Dalam warisan maka sudah dijelaskan lidzakari mithlul hadzil untsayain, untuk laki-laki 2 kali ganda daripada perempuan dengan hikmah-hikmah yang ditetapkan. Tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan, wa hakadha. Lidzakari mithlul hadzil untsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau ahli warisnya itu 2 perempuan atau lebih, maka anak-anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Anak perempuan kalau tak ada anak laki-laki lah dapat 2/3. Tapi kalau anak perempuannya ada 2, anak lakinya ada 1, macam mana? Semua harta dimiliki oleh ketiga-tiga orang ini. Yang lain tak dapat. Yang lain tidak dapat. Macam mana nak bagi 3? Yang laki-laki 2 kali ganda. Jadi duit itu kena dibagi 4. Kalau duit itu 100.000, bagi 4. Anaknya 3. Kenapa boleh bagi 4? Karena laki-laki 2 kali. Karena laki-laki 2 kali, kalau dia 1, maka 2. Kalau dia 2, maka dia 4. Karena dapat bagiannya 2. Kalau 100.000, maka 25.000 untuk perempuan yang pertama, 25.000 untuk perempuan yang kedua, 50.000 untuk laki-laki yang 1. Senang laki-laki. Faham Tom? Tak juga tanggung jawabnya besar. Kalau apa-apa berlaku kepada saudara perempuannya, tak ada sesiapa yang menanggung, laki-laki itu yang akan tanggung anak perempuannya, saudara perempuannya. Nah,